Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Endah Kudzu. Di video kali ini aku akan membahas tentang kisah Nabi tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad mempunyai kisah-kisah yang unik dan masih jarang diketahui banyak orang. Bukti kita mencintai Nabi Muhammad yaitu dengan memperbanyak sholawat dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang paling istimewa. Manusia yang paling disayangi oleh Allah ini mempunyai kisah-kisah yang aneh dan tidak masuk di nalar. Meskipun demikian, hal itu benar-benar terjadi. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah kepada umat manusia tentu sudah mempunyai jaminan dan penjagaan yang maksimal. Rasulullah SAW merupakan nabi dan rasul utusan Allah yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada umat manusia. Sebagai manusia yang paling dicintai, Nabi Muhammad mempunyai penjagaan. Allah senantiasa menjaga Rasul sepanjang hidupnya. Hari-hari yang dialami Nabi Muhammad SAW mempunyai keanehan-keanehan yang sulit dicerna dengan logika. Kisah-kisah ini akan meneguhkan iman kita dan menekankan kembali bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut 3 kisah keajaiban Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu batu yang memberi salam kepada Rasulullah. Batu yang memberi salam kepada Rasulullah ini sebelum Rasulullah ini diangkat sebagai nabi. Suatu ketika Rasulullah bersama sahabatnya berjalan, mendengar ada sebuah batu yang memberi salam kepada Rasulullah. Mendengar hal itu, sikap Rasulullah dan para sahabatnya justru biasa saja. Tidak ada yang pernah berpikir untuk memungut ataupun membawanya pulang. Mereka tidak ada yang berpikir untuk menjadikan batu itu sebagai penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Seperti yang ada di Indonesia, jika melihat batu yang unik dan ada berupa keanehan, pasti akan dijadikan pengobatan. Contohnya dulu yang waktu itu pernah viral, yaitu kisahnya si penari yang mendapatkan batu yang dipercaya batunya itu bisa digunakan untuk mengobati orang sakit. Dari sahabat Jabir bin Samroh, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat sebagai nabi. Sesungguhnya aku mengetahui sampai sekarang." Yang kedua yaitu tiang masjid dan batang kurma menangis. Dari Jabir bin Abdillah berkata, bila Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada di dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia terdiam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tiang itu merasa sedih karena Rasulullah tidak menjadikan dirinya sebagai sandaran lagi. Yang ketiga yaitu pohon berjalan kepada Nabi. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW di suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Rasulullah kemudian tertidur. Tiba-tiba datang sebuah pohon berjalan membelah bumi menaungi Nabi Muhammad. Kemudian ia kembali ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah terbangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Ia berkata, ia adalah pohon yang meminta izin kepada Tuhannya untuk memberi salam kepadaku, lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, Nabi dan para sahabatnya mengetahui hal tersebut, ia tidak mengkeramatkan pohon itu seperti orang-orang yang menganggapnya pohon itu sakti. Biasanya kan kalau di Indonesia ketika ada pohon unik, pohon aneh pasti akan dianggap keramat dan juga dianggap sebagai pohon angker. Sekian guys cerita dari kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika aku menyampaikannya masih banyak kekurangan, aku akan belajar lebih banyak lagi supaya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum guys.